Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Khairunisa Jaharani Tonga dengan NIM 422333-1002 dari kelas PSPK 22A. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas dari pembelajaran jarak jauh. Saksikan videonya. Baiklah, di sini saya akan mengambil judul mengenai tentang pengertian, contoh, dan perbedaan koloid dengan larutan dan juga suspensi. Selanjutnya, koloid adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak tergabung secara kimia, di mana partikel-partikel kecil dari salah satu zat tersebar di dalam zat lain. Koloid merupakan campuran antara larutan dan juga suspensi, sehingga sifatnya berada di antara kedua jenis campuran tersebut. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa pada sore hari ketika matahari mulai terbenam, terlihat garis-garis sinar matahari yang menembus awan? Garis-garis sinar tersebut tampak ada penghamburan cahaya. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Di udara terdapat partikel-partikel koloid yang dapat menghamburkan cahaya matahari, sehingga tampak sebagai garis dari sinar. Nah, peristiwa penghamburan cahaya tersebut memang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh koloid. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan koloid? Nah, mari kita pelajari bersama. Pada jenjang sebelumnya, teman-teman tentunya sudah mempelajari jenis-jenis campuran yang dibagi menjadi campuran homogen dan juga heterogen. Nah, koloid ini merupakan suatu campuran yang karakteristiknya berada di antara campuran homogen dan juga heterogen. Supaya dapat lebih dipahami, mari kita perhatikan ilustrasi dari beberapa campuran berikut ini. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Campuran yang pertama adalah campuran antara gula dan juga air. Nah, apabila kita mencampurkan gula dan air dan kita memperoleh larutan gula yang bening di dalam larutan tersebut, zat terlarutnya yaitu gula tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat lagi membedakan dari mediumnya walaupun kita menggunakan mikroskop ultra. Hal ini berarti bahwa campuran ini merupakan sistem satu fasa atau campuran homogen. Selanjutnya, campuran yang kedua adalah campuran antara air dan juga terigu. Nah, jika kita mencampurkan keduanya, ternyata terigu tidak dapat larut, dimana walaupun campuran ini diaduk lambat laun, terigu akan memisah atau mengendap. Hal ini berarti bahwa campuran seperti ini merupakan sistem dua fasa, karena pelarutnya dan zat terlarutnya tetap bisa kita bedakan dan kita sebut sebagai campuran heterogen atau suspensi. Nah, selanjutnya campuran yang ketiga, bagaimana dengan campuran antara air dan juga susu? Misalnya susu instan. Nah, jika kita mencampurkan susu dan air, ternyata susu akan larut, tetapi larutan terbentuk tidak bening, melainkan keruh. Kemudian, jika kita diamkan campuran yang terbentuk tidak memisah, nah campuran antara air dan susu ini merupakan contoh dari campuran koloid. Nah, berikutnya, sistem koloid tersusun atas dua komponen, yaitu fase terdispersi dan medium dispersi, atau fase pendispersi, di mana fase terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Pada campuran susu dan air yang dicontohkan sebelumnya, fase terdispersinya itu adalah susu, sedangkan medium dispersinya adalah air. Kemudian, secara lebih rinci, berikut ini adalah perbandingan sifat antara larutan koloid dan suspensi. Pertama, campuran
berupa larutan atau campuran homogen komponen pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat kita bedakan. Walaupun menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat satu fasa. Kemudian, untuk koloid secara makroskopis atau secara kasat mata bersifat homogen, tetapi bersifat heterogen jika kita amati dengan menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat dua fasa. Adapun untuk suspensi bersifat heterogen, yaitu homogen komponen penyusunnya dapat kita bedakan dengan jelas sehingga campurannya bersifat dua fasa. Kemudian dari segi ukuran partikel penyusunnya pada larutan, semua partikel penyusunnya berdimensi atau memiliki panjang lebar atau tebal kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid partikel penyusunnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan untuk suspensi, salah satu atau semua dimensi partikel penyusunnya lebih besar dari 100 nanometer. Berikutnya, dari kestabilan komponen penyusunnya, larutan bersifat stabil atau tidak memisah sehingga kita tidak dapat dipisahkan dengan cara disaring. Untuk koloid pada umumnya bersifat stabil sehingga tidak dapat disaring menggunakan saringan biasa kecuali dengan menggunakan penyaring ultra. Adapun untuk suspensi bersifat tidak stabil sehingga dapat kita saring. Berikutnya, dalam aktivitas sehari-hari kita dapat dengan mudah menemukan produk atau barang-barang yang tergolong larutan koloid maupun suspensi. Contoh larutan misalnya adalah larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, dan juga larutan cuka. Selanjutnya, untuk koloid, contohnya adalah susu, santan, puding, atau jelly, selain mentega dan juga mayones. Adapun untuk suspensi, contohnya itu seperti campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan juga campuran antara minyak dan juga air. Pada slide terakhir, terdapat keuntungan dan juga kerugian daripada koloid. Yang pertama, untuk keuntungan, yaitu membantu dalam pembuatan produk dengan kestabilan tinggi dan juga memperbaiki rasa, tekstur, dan kenyamanan dalam makanan dan juga kosmetik. Berikutnya yaitu kerugian. Yang pertama, memerlukan pengelolaan yang cermat agar tidak terjadi pengendapan atau pemisahan fase. Dan yang kedua, terkadang sulit untuk dipisahkan jika diperlukan dalam proses industri. Koloid adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak tergabung secara kimia, di mana partikel-partikel kecil dari salah satu zat tersebar di dalam zat lain. Koloid merupakan campuran antara larutan dan juga suspensi, sehingga sifatnya berada di antara kedua jenis campuran tersebut. Sekian dan terima kasih atas video yang saya sampaikan terkait dengan judul pengertian, contoh, dan perbedaan koloid dengan larutan dan juga suspensi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.